Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fitra dari kelas PBROC akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemikiran Pendidikan Fadlur Rahman dan relevansinya dengan pendidikan masa kini. Fadlur Rahman merupakan salah satu pemikir yang lahir di era modern. Tepatnya ia lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazarah yang sekarang terletak di sebelah barat Laut Pakistan. Nama lengkapnya ialah Fadlur Rahman Malik. Ia aktif melontarkan banyak gagasan. Ia banyak mengkritik pandangan keislaman yang melulu bersifat tradisional dan radikal. Ia juga mengemukakan pandangannya tentang definisi Islam di Pakistan. Pada saat yang sama, ia banyak sekali mengkritik pemikiran para pendahulunya tentang keagamaan. Pemikiran Fadlur Rahman dikategorikan sebagai neomodernisasi, yaitu suatu pola pemikiran yang menggabungkan antara pemikiran modern dan tradisional. Modernisme menurut pola ini bukanlah suatu hal yang harus ditolak, melainkan dengan itu berarti alam pemikiran tradisionalisme harus dikesampingkan. Hal ini tentu sejalan dengan pemikiran Islam Fadlur Rahman yang senantiasa dalam mengembangkan pemikirannya melihat perkembangan masa lalu. Gerakan modernisme yang dimotori oleh Fadlur Rahman bersama kawan-kawannya lebih tertuju pada gerakan intelektual semata. Mereka berusaha membangunkan dan membangkitkan umat Islam dari ketidur panjangnya terhadap bangsa Barat. Ada beberapa pemikiran Fadlur Rahman terkait dengan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, dasar pemikiran pendidikan. Fadlur Rahman membangun dasar pemikirannya yaitu tentang hasanah intelektual Islam di zaman klasik untuk ditemukan spiritnya guna menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan modern. Lainnya dari Fadlur Rahman tentang pendidikan yaitu yang kedua, pengertian pendidikan Islam. Menurut Fadlur Rahman, pendidikan Islam bukanlah sekedar perlengkapan atau peralatan fisik atau kuasai fisik pelajaran seperti buku dan yang lain-lain. Menurutnya, pendidikan Islam merupakan proses pertumbuhan suatu pemikiran Islam yang asli dan memadai yang dapat memberikan kriteria untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu sistem pendidikan Islam. Ketiga ialah tujuan pendidikan. Fadlur Rahman mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan manusia menjadi sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang didapatnya akan menjadi organ pribadi yang kreatif yang mampu memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan dan untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan ketentraman dunia. Ialah problem pendidikan. Menurut Fadlur Rahman, problem pendidikan Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah orang-orang Islam mempunyai problem ideologis. Mereka tidak dapat mengartikan atau mengaitkan secara efektif pentingnya pengetahuan dengan orientasi ideologis. Akibatnya, banyak masyarakat muslim tidak terdorong untuk belajar. Problem kedua yaitu dualisme sistem pendidikan. Rahman menjelaskan bahwa yang terkait erat dengan yang pertama adalah bencana umat Islam dengan adanya dualisme sistem pendidikan. Yang kelima ialah metode pendidikan. Konsep metode pemikiran pendidikan Fadlur Rahman yang berorientasi pada Al-Quran terkait dengan usaha pemecahan masalah di atas. Dari pencarian itu ditemukan moral dan keadilan sosial. Dari sinilah kemudian ia temukan tiga kata kunci etika Al-Quran yaitu iman, Islam, dan takwa. Ketiga kata kunci tersebut mengandung maksud yang sama yaitu percaya, menyerahkan diri, dan mentaati segala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode pendidikan yang diterapkan oleh Fadlur Rahman ialah metode pemecahan masalah. Pikiran Fadlur Rahman yang terakhir tentang pendidikan yaitu sistem pendidikan. Menurut Fadlur Rahman, sistem pendidikan yang dibangun harus menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang netral, sesuatu yang bebas dari prasangka maupun dari hegemoni golongan tertentu. Ilmu adalah milik Tuhan. Siapa saja berhak mendapatkannya, maka dalam sistem pendidikan Islam pun seharusnya terbuka bagi siapa saja. Yang terakhir ialah relevansi pemikiran pendidikan Fadlur Rahman dengan kondisi pada masa kini. Ide pembaruan yang diusung Fadlur Rahman sangatlah penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Untuk itu, bisa kita lihat pemikiran Fadlur Rahman banyak direspon oleh negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Adanya forum organisasi keislaman di kalangan para ilmuwan dan ulama
seperti terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMII), Majelis Ulama Indonesia, dan lain sebagainya merupakan salah satu implementasi dari pemikiran yang digagas oleh Fajrul Rahman. Konsep integrasi pendidikan telah diterapkan mulai dari pendidikan dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi. Seperti adanya sistem pendidikan Islam terpadu. Pendidikan Islam terpadu ialah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan sistem pendidikan Islami melalui beberapa pengintegrisan antara pendidikan agama dan umum. Contohnya belakangan ini ada beberapa universitas Islam negeri yang sudah banyak dibangun di Indonesia. Hal itu adalah salah satu relevansi atau implementasi dari pemikiran Fajrul Rahman yang kita gunakan pada masa kini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.